video kali ini kita mau wawancara sama salah satu alumni lulusan UMY. Jadi dia seorang konten kreator di TikTok, di Instagram mungkin juga. Terus next videonya kita mau kasih lihat wawancara kita berempat. Bertiga deh, bertiga. Oke, bye. Halo, Halo Kak, selamat malam Kak. selamat malam juga. Lah kalian cuma berdua doang atau ada yang lain? Yang duanya jadi di kameramen. Iya. Oke, Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak, udah mau jadi narasumber kita. Iya. aman, Sebelumnya bisa aman. perkenalkan diri dulu Kak. Apa? Nama asli Kakak siapa? Perkenalan diri dulu Kak. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abdur, Skripapap on TikTok atau kalau misalkan di Instagram tuh dikenalnya dengan @abdurrafiakif. Asal Kakak dari mana ya Kak? Asal Kalau Kak untuk asal sendiri dari Jakarta. di Jakarta. Mungkin langsung aja ya Kak, karena Kakak mungkin mau menang timnas nanti. Jadi kita langsung aja dipersingkat aja waktunya. Oke. Eh, Kami mau tahu nih Kak, bagaimana sih awal mula Kakak masuk ke dunia influencer? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu. Oke, awal mula aku masuk dunia influencer tuh sebenarnya karena waktu itu sempat ada masalah. Jadi di semester 3 itu sempat aku tuh dapat problematik terkait keuangan. Nah, sempat makanya kayak sampai aku tuh dulu pernah punya utang sekitar 25 juta. Itu pokoknya karena ada problem tentang keuangan. Sampai akhirnya aku kepikiran buat bayar tuh kayaknya bisa deh kalau konten itu bisa buat bayar semuanya. Nah, waktu itu akhirnya setelah aku coba buat konten, terus aku disupport juga sama teman-temanku. Akhirnya utang yang tadi sekitar 20 atau 25 jutaan itu kebayar dalam waktu 7 bulan. Nah, itulah awal mula kenapa aku konten. Karena ada sebuah tekanan aja dulu waktu mahasiswa semester 3. Oh. Seperti itu. Berarti awal mulanya tuh dari nol banget pengikutnya Kak atau enggak? Ya, awal mulanya tuh dulu dari nol banget. Karena kan dulu juga aku tuh bukan tipikal orang yang suka TikTok, suka bikin video-video. Aku tuh ya orangnya biasa-biasa aja. Makanya sempet juga ketika aku jadi kayak saat ini, teman-temanku tuh yang teman SMA atau SMP itu kaget gitu loh. Kok tiba-tiba ini orang jadi konten kreator, padahal dulu juga nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi aku dulu pas SMA kan hobinya tuh suka tidur gitu loh setiap eh, apa namanya setiap kelas dan lain-lain. Sebenarnya juga nggak jauh beda sih, kuliah juga suka tidur. Eh, Selanjutnya Kak, kenapa Kakak tertarik ingin jadi influencer? Kalau misalkan kenapa dibilang tertarik jadi influencer tuh yang pertama karena dari influencer bisa banyak penghasilan gitu loh. Karena kan di posisi yang jadi mahasiswa itu kan kadang di jurusanku sendiri ada kesibukan mata kuliah gitu loh, kayak hari-hari kuliah kan jam-jamnya ada gitu. Misalkan kalau dulu aku tuh kalau kuliah dari pagi sampai siang, tapi juga ada yang dari siang sampai sore. Nah, menurutku yang paling gampang buat mendapatkan penghasilan ya dari konten itu, karena kan konten itu kan bisa kapan aja gitu loh waktunya. Oh, Nah, dari tertariknya dari situ yang pertama. Kalau yang kalau yang kedua tuh dari konten bener-bener bisa punya banyak relasi gitu loh. Tiba-tiba ketemu sama konten kreator A, konten kreator B. Ya karena dua itu sih oh. simpelnya ya. Tapi ada yang memicu nggak Kak? Maksudnya ada seseorang yang menginspirasi Kakak gitu buat menjadi Kalau influencer? seseorang yang menginspirasi mungkin kalau dari awal aku konten nggak ada, tapi setelah berjalannya waktu orang yang
menginspirasi tuh ada kayak contohnya tuh yang pertama TikToknya akunnya tuh @gozi, pokoknya Mas Gozi itu orang yang menginspirasi pertama di tahun pertama setelah aku konten. Kalau awal-awalnya nggak ada, jadi kalau konten cuma biasa aja. Nah, di tahun 2022 itu karena aku kenal sama atau terinspirasi sama Mas Gozi, jadinya aku pengen buat komunitas influencer mahasiswa di Jogja, dan kebetulan di 2022 itu aku ketemu sama Ayam Robi, terus ada anak-anak Unisa, terus kayak senior-senior kalian UAD itu kayak Mas Nijal, Mas Asegaf, Mas Andi Uba, dan yang lain gitu. Nah, makanya karena relasi itu, karena terinspirasi dari Mas Gozi, bisa menghasilkan beberapa relasi yang menurutku sekarang tuh sangat penting gitu. Nah, terus kalau misalkan di tahun 2024 ini, 2023 nih, 2023, 2024, orang yang menginspirasi konten gue tuh Danang Giri Sadewa. Itu konten kreator UGM kan. Nah, makanya kadang tuh juga kalau tipikal kontenku tuh suka berubah-berubah tiap tahun. Mungkin tahun-tahun kemarin tuh sempat kayak POV dan lain-lain gitu. Nah, tahun ini tuh karena Danang Giri Sadewa sebagai orang yang menginspirasiku, jadi aku coba buat konten interview, tanya-tanya, tapi yang tanya-tanya tuh beda dari yang dia tanyain tuh. Ya, Karena kan kalau di dunia konten sendiri, gimana? lanjut, lanjut aja Kak. Oke, karena di dunia konten sendiri kan perlu banget inovasi ya. Kadang Ya. tuh di tahun pertama mungkin konten kita udah ngebosenin, terus di tahun kedua kayaknya kita harus ganti konsep deh. Makanya orang yang menginspirasinya tuh aku ganti gitu. Yang tadinya Mas Gozi, terus sekarang Danang Giri Sadewa. Kalau misalnya influencer terfavoritnya siapa Kak? Kalau influencer terfavoritnya siapa ya? Iben, Iben. MA, Ya. MA ya. Ya, kami juga sebenarnya tahu tuh dari pas awal kami maba ya, dari pas senggol-senggol itu kampus swasta itu loh Kak. Ah, Iya itu. makasih. Berarti kalian ngikutin dong? Ya, ngikutin kan lewat FYP TikTok tuh. Sama bareng Mas Rijal juga kan. Dia dari UAD Tapi juga. kalian sempet kekeco ya, berarti aku kan padahal bukan jurusan ilmu komunikasi. Aku apa namanya, jurusannya manajemen. Oh sih, kalau sebenarnya kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena Oke, kalau nggak ada masalah. yang inspiratif itu loh. Oh, Tapi lihatnya oke, dari amin. kakak gitu, bukan dari prodi atau jurusannya itu. Untuk mencari inspirasi konten dari awal sampai sekarang gimana Kak? Kan kata kakak tadi setiap tahun tuh berubah-berubah. Dalam mencari apa inspirasi tersebut kayak gimana Kak caranya gitu? Oke, kalau untuk mencari inspirasi konten tersebut, biasanya kalau aku sendiri itu dari FYP TikTok ya, yang tadi dibilang gitu. Karena kan kalian juga sering lihat aku atau sering lihat yang lainnya kan dari FYP TikTok. Nah, biasanya konten kreator itu cari inspirasinya itu dari konten-konten orang juga gitu loh. Nanti biasanya mereka tuh di ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Hmm. Nah, kalau cara lainnya mungkin itu yang nggak kepikiran kali ya, yang kayak konten tiba-tiba itu biasanya ya kepikiran dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan biar simpelnya, untuk menjawab pertanyaan ini, inspirasi konten itu datang dari konten-konten yang ada di FYP TikTok. Kalau misal manajemen dalam mengupload videonya gimana Kak? Kalau buat manajemen waktunya sendiri, aku tuh selalu konten atau selalu stok konten itu hamin seminggu aku upload. Kadang juga untuk upload sendiri, ketika aku kepikiran konten, aku tuh langsung upload. Tapi kalau buat soal jam-jamnya, aku tuh upload selalu di jam 4. Kenapa aku upload di jam 4? Karena menurutku itu prime time, maksudnya waktu terbaik buat aku ngepost. Kadang kan tiap akun tuh beda-beda ya, waktu uploadnya ada yang mungkin jam 2 atau ada yang mungkin
jam 3 atau pagi atau malam itu terserah kreatornya. Yang penting kalau dari soal upload, kalau aku sih jam sore. Oh, kalau untuk endorsement sendiri Kak, apa udah banyak ini yang masuk endorsement gitu Kak? Kalau untuk endorsement sendiri, ya alhamdulillah udah banyak dari brand nasional, brand yang menengah, brand yang UMKM udah lumayan lah. Mungkin kalau dihitung bisa ya lebih dari 50 atau 100 brand. Ada pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk Apa tuh? menanggapi pesan negatif, maksudnya kayak komentar-komentar negatif tuh Kakak menanggapinya dengan cara kayak gimana? Kalau aku sendiri buat menanggapi komentar-komentar negatif dengan cara aku membuat konten sesuai dengan apa yang aku buat. Maksudnya tuh gini, ketika aku merasa kontenku tuh ya udah itu sebenarnya benar gitu loh. Mungkin asumsi orang lain aja yang salah. Jadi kalau misalkan buat nanggapin lebih ke sesuai dengan apa yang aku pengen. Jadi kalau kasarnya itu dengan kata bodo amat gitu loh. Harus ke lebih bodo amat karena dalam dunia konten, entertain dan lain-lain kan hater sama yang suka tuh kan berdampingan gitu ya. Jadi ya udah kalau aku nanggepinnya dengan cara bodo amat. Oh, iya, amat. Berarti kuncinya itu bodo amat ya Kak. Nah sebelum kita closing, Iya, dari teman kelompok kami nih Kak, dari anggota kelompok ya. kami. Halo Kak Abdur, makasih. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Hai. Halo. Makasih ya Kak. Karena kita Terima buat kasih juga. juga. Apa? Kita buat behind the scene juga. Oke, siap. Pokoknya semangat kuliahnya kalian. Semoga kuat sampai tamat. Makasih ya Kak. Ah, Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak muka tegang. Muka aja nggak. Coba lihat aja, yang gini kayak tadi. Tapi pegel nggak apa-apa. Sampai 7:30 kan? Kita waktu nggak sampai 7:30 ya Pak? Sisa. Sama juga. Setelah kalian cuma berdua doang. Iya, yang Yang duanya duanya jadi di kameramen.